Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi terkait strategi dakwah Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Ya, jadi saudara sekalian, Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah, sebagai seorang Rasul, pada waktu itu beliau berdakwah bukan hanya sekedar berceramah saja. Ya, jadi perlu diingat di sini, dakwah itu bukan hanya sekedar ceramah, tapi Nabi Muhammad juga punya strategi dakwah ya di setiap makomnya masing-masing. Dakwah kepada para raja, para penguasa itu ada metodenya sendiri. Dakwah kepada orang awam itu punya metode sendiri. Dakwah kepada para sahabat yang secara ilmu lebih tinggi juga ada metodenya sendiri. Tapi pada video ini kita fokus bagaimana Nabi itu menerapkan strategi dakwah kepada para penguasa di sekitar Jazirah Arab pada kala itu. Ya, pertama, Nabi Muhammad itu membentuk semacam tim humas atau tim diplomat. Ya, jadi diambil dari para sahabat terdekat beliau yang tentu yang dapat atau punya kemampuan diplomatik yang bagus. Ya, jadi ada beberapa sahabat di sana yang Rasulullah tunjuk. Dibentuk tim itu yang kemudian hari nanti mereka dikirim ya kepada para penguasa yang ada di sekitaran Jazirah Arab, ya ada di daerah Romawi Timur yang berkuasa di Syam pada waktu itu. Kemudian ada di daerah Persia, Mesir, Ethiopia, Bahrain, ya sampai ke selatan di daerah Yaman. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu membuat cincin perak untuk stempel yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ya, jadi cincin yang dipakai Nabi itu bukan sekedar aksesoris semata ya, tapi juga beliau gunakan sebagai stempel resmi ketika beliau melakukan aktivitas korespondensi atau surat menyurat. Ya, jadi jangan dikira administrasi di zaman Nabi itu tertinggal, enggak, formal juga pada waktu itu. Buktinya sudah ada stempel bahwa itu menunjukkan surat yang dibuat di kemudian hari itu adalah surat formal resmi langsung dari Nabi Muhammad. Ya. Kemudian yang ketiga, ya ini Nabi melakukan korespondensi atau aktivitas surat menyurat. Jadi bagaimana korespondensinya? Jadi Nabi itu membuat surat yang secara substansi atau isi itu sama, kemudian diberikan kepada tim diplomatnya untuk diserahkan kepada raja-raja atau penguasa yang ada di sekitaran Jazirah Arab. Nah, dakwah melalui metode korespondensi ini sebetulnya sangat menarik kalau dikaji. Ya, dari literatur yang saya baca, misalnya dari sebuah jurnal ya yang khusus membahas tentang strategi dakwah Nabi dengan surat menyurat ini, ternyata itu luar biasa. Ya, pertama, secara politis Nabi Muhammad itu ingin menunjukkan kepada dunia pada waktu itu ya, kepada penguasa-penguasa atau negara-negara di sekitaran Jazirah Arab bahwa beliau itu merupakan pemimpin besar bagi umat Islam. Itu secara politis. Ya. Jadi ya bisa dikatakan semacam show of force gitu ya, unjuk kekuatan ya, karena dalam dunia politik hal itu sah-sah saja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih secara politis Nabi Muhammad itu ingin menegaskan juga kepada dunia bahwa umat muslim atau kaum muslimin yang berpusat di Madinah pada waktu itu secara positioning sudah kuat ya, tidak lemah lagi seperti periode Mekah ya, itu sudah kuat ya. Makanya Nabi berani mengirimkan surat-surat kepada penguasa-penguasa elit yang ada di sekitar Jazirah Arab ya, contoh penguasa Romawi Heraklius atau penguasa Persia pada waktu itu yang bernama Kisra. Mereka dua imperium pemegang kekuasaan bumi pada waktu itu. Belahan barat ada di Romawi, belahan timur ada di Persia. Mereka semua penguasa elit, bukan penguasa ecek-ecek, tapi Nabi berani melakukan korespondensi dengan mereka ya, karena secara basic umat Islam sudah mulai kuat. Kemudian Nabi juga ingin menegaskan bahwa
saya adalah pemimpin umat Islam, saya adalah rasul buat seluruh semesta alam. Itu secara politis ya teman-teman. Kemudian secara teologis atau secara istilahnya secara spirit agama, bahwa Nabi juga ingin menegaskan bahwa dirinya itu merupakan nabi dan rasul bagi seluruh umat manusia, termasuk bagi para raja-raja yang bercokol di daerahnya masing-masing itu. Ini loh, saya itu rasul, saya itu di atas kalian, saya itu diutus untuk kalian, saya itu diutus buat berdakwah kepada kalian semua. Gitu ya kawan-kawan. Kemudian next, ya, siapa saja penguasa yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW? Ada beberapa. Ya, pertama Heraklius, penguasa Romawi atau Bizantium. Waktu itu juga dikenal dengan istilah Romawi Timur. Ya, karena Romawi ada Romawi Barat, ada Timur. Barat beribu kota di Roma, Timur beribu kota di Syam, sebelum akhirnya mereka terdesak dan bergeser ke arah barat ke daerah Konstantinopel di kemudian hari. Kemudian ada Kisra, penguasa Persia. Ya, ini wilayah Iran dan sekitarnya. Kemudian ada Mukaukis, penguasa Mesir. Ada Haris al-Ghassani, penguasa Hira. Kemudian ada Haris al-Himyari, penguasa Yaman. Kemudian ada Najasyi, penguasa Habasyah atau negaranya sekarang itu bernama Ethiopia, di wilayah Afrika, ya, di seberang Laut Merah, sebelah baratnya Yaman. Ya, itu ya teman-teman, beberapa penguasa yang Nabi kirimi surat. Nabi pede mengirimkan surat kepada mereka, isinya ya sebagai contoh nih. Contoh isi surat yang Nabi kirimkan kepada Heraklius. Ya, semua surat yang Nabi kirimkan itu pasti diawali dengan kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Min Muhammadin ibni Abdillah ila Hirokla adimirum. Ya, jadi Nabi selalu, ini ciri khas ya, selalu mengawali dengan basmalah dan selalu menggunakan kata-kata min Muhammadin ibni Abdillah ila, ya. Jadi dari Muhammad bin Abdillah kepada, nah, siapa yang Nabi kirimi surat? Misalnya Heraklius, Hirokla ya dalam bahasa Arab, atau kepada Mukaukis, atau kepada Kisra, atau kepada Haris dan seterusnya. Ya, intinya apa? Mengajak untuk mereka, para raja itu masuk Islam, dan rakyat mereka juga agar bisa diajak, dimotivasi untuk memeluk Islam. Ya, jadi ini merupakan metode yang sangat menarik, ya, luar biasa pada zaman itu. Nabi berani berkorespondensi, ya, isinya bukan isi surat perjanjian, bukan surat yang berisi kesepakatan bilateral antar negara, tapi ajakan masuk Islam. Luar biasa ini ya. Jadi dakwah di kalangan penguasa, para elit itu harus dengan menggunakan metode khusus. Ya, berikutnya ini contoh manuskrip yang bisa ditemukan. Ya, ini surat, ya, kira-kira gambaran atau apalah namanya, miniatur ya, bisa dikatakan miniatur atau duplikat surat yang Rasulullah tulis pada waktu itu, ya. Jadi intinya beliau tuh berkirim surat kepada para penguasa, intinya agar mereka mau memeluk agama Islam, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rasul diutus bagi seluruh manusia yang ada di penjuru muka bumi ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.